Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di malam yang berbahagia ini kita ingin membahas tentang acara paling akbar dan yang ditunggu-tunggu pastinya di grand final mempertemukan antara Gas Junior versus Kebun Kelapa. Dan pada malam hari ini kita akan ulas secara mendalam dengan Ihsan. Bapak Ihsan, Abang Ihsan, adik Ihsan kita, seorang toser terbaik Asahan. Yang ini adalah pendapat saja, tidak mau menjudge kemana-mana, hanya ingin memberikan panasnya suasana. Bisa saja ini sebagai referensi bagi kamu untuk ya istilahnya tebak-tebak skor antara kawan. Jadi ini bisa sebagai referensi kamu juga dan pastinya untuk memanaskan acara besok. Oke, Bang Ihsan, Ya. ini adalah puncak dari PP Limban. Apa yang Bang Ihsan tanggapi untuk turnamen Pemuda Pancasila Cup Limban untuk kali ini? Bagaimana? Untuk turnamen kali ini mungkin dari awal sampai akhir cukup meriah ya Bang ya. Oh ya? Karena penonton antusias sama pemain-pemain bintang, mendatangkan pemain PON, pemain-pemain muda, potensial. Sip. Apalagi Bang? Terus panitia juga persiapannya matang. Persiapan matangnya baik Dari segi pengamanan, ya, lahan, luas. tempat penonton. Berarti bisa dikatakan turnamen ini benar-benar sukses. Tinggal besok Bang. Tinggal menunggu besok. Jangan sampai ada yang namanya kerusuhan ya. Oke, sip. Oke, itu tadi tentang apa sih pendapat Pak Ihsan tentang PP5. Dan sekarang kita masuk ke inti kita adalah Pak Ihsan, apakah Bang Ihsan terkejut dengan dua klub ini masuk ke final? Untuk prediksi mungkin Bang di luar prediksi nih ya. Di luar prediksi ya. Dua tim di luar prediksi saya ya. Iya. Karena di atas kertas banyak yang mungkin lebih bagus, tapi mungkin rezekinya nggak ada. Rezeki ya, keberuntungan ya. Keberuntungannya nggak ada. Keberuntungan ya. Termasuk salah satunya Tanjung Balai dan Gas Senior ya. Oke, itu yang banyak mereka menggadang-gadangkan mereka yang akan jumpa di grand final. Ternyata benar kata masyarakat atau pemain-pemain itu bahwasanya bola itu bulat ya. Menandakan gimana itu Bang? Artinya walaupun bagus, materinya juga bagus, tapi kalau nggak ada keberuntungan, ya tumbang juga. Tumbang juga ya. Nggak bisa dilupakan juga Dragon, ngeri juga bisa tumbang kan? Yes, benar. Iya. Sorry. Iya itu Dragon ya, Dragon PC ya. Itu juga anak ponnya luar biasa, benar ya. Oke. Tetapi dua klub ini menurut Bang Ihsan memang betul-betul di luar prediksi. Di luar prediksi ya. Oke. Siap. Dari kedua klub ini, menurut Pak Ihsan untuk besok apa yang harus mereka persiapkan malam ini untuk besok? Apa yang mereka siapkan? Yang pertama mental Bang. Mental? Karena kalau udah di final ini sama-sama udah ngeri kan ini Bang. Berarti sama-sama paling jago dijumpakan di sini kan? Berarti serius. Tinggal siapa yang punya mental juara dia yang menang. Karena juara itu hanya satu. Juara itu hanya satu. Berarti harus jadi nomor satu. Oke. Berarti malam hari ini biasanya nih Bang Ihsan nih, kita kan boleh tahu. Misalnya Bang Ihsan besoknya ada final. Apa sih sebetulnya persiapan, bisa kami bayangkan persiapan mereka itu seperti Bang Ihsan juga kalau seandainya besok ini final nih gitu. Biasanya apa yang dilakukan? Pasti jaga kondisi lah Bang. Kondisi, Karena cuaca kayak gini ya kan. Kalau lasak-lasak kali besok drop pula ya kan, besok final. Oh, takut sakit gitu ya. Sakit, terus jaga makan juga. Berdoa lah yang pasti. Ritual yang biasa dilakukan apa itu? Misalnya entah fisik kah atau apa malam ini? Apakah boleh mereka olahraga malam ini? Kalau biasanya pemanasan aja sih Bang. Di rumah. Cuma kadang kalau udah menghadapi final nih, makin rajin sholatnya, makin rajin ngajinya gitu Bang. Iya ya, karena kan istilahnya ingin menunjukkan nama baik dia juga ya. Oke, bisa nggak kalau misalnya malam hari ini izin ya, misalnya besok kita mau tanding, kalau misalnya ada juga pertandingan malam hari ini perlu dihindari atau tidak nih? Misalnya kalau memang bisa dihindari dan nggak begitu penting dihindari lah Bang, sebaiknya ya. Untuk apa itu? Supaya bisa juga karena iya ya. Kalau kita main hari ini otomatis tidurnya pasti kurang.
Karena tidur malam juga mempengaruhi ya kan. Pertandingan besok sore. Main sore itu kan tenaga jam 3 itu kan panasnya kan masih. Betul. Berarti mereka itu harus yang namanya jaga fisik ya, berdoa. Terus apakah biasanya nih kalau mereka besok yang namanya tanding, mereka itu ada saling komunikasi nggak? Gimana? Pasti. Mungkin kalau untuk di turnamen ini kayaknya enggak lah bang, karena masing-masing juga pemain Tarkam. Tapi kecuali anak-anak muda tadi, Gas Junior, pasti ada komunikasi antara mereka. Misal kamu nanti begini, kamu begini itu biasanya kapan? Apakah malam hari ini atau misalnya menjelang misalnya besok pagi mereka kumpul atau memang jumpanya nanti di lapangan itu? Biasanya kalau yang pemain-pemain Tarkam nggak ada komunikasi. Besok di lapangan begitu mau main baru situ melakukan persiapan. Tapi mungkin yang muda-muda tadi mungkin kalau sering sama, mungkin sering komunikasi. Besok kau jaga ini ya, besok kau harus gini ya, mainnya fit ya gitu. Betul. Oke. Menurut Bang Ihsan hari ini atau sampai dengan pertandingan nanti apa sih kesibukan manajer biasanya? Ini mungkin manajer yang paling jantungan ya bang. Jantungan. Kenapa bisa jantungan? Beda bang, kalau kita main sama dulu jadi manajer, lebih takut kita jadi manajer. Karena kalau kita main kan mungkin kalau udah 1 set 2 set lepas ya kan. Artinya semangatnya udah nggak ada lagi. Betul. Canggung atau gimana. Kalau manajer sepanjang perjalanan pertandingan pasti jantungan. Jadi manajer itu lebih jantungan lagi. Lebih jantungan. Siap, oke. Jadi itu kami membahas tentang persiapan ya. Kita juga akan membahas tentang Bang Ihsan. Menurut Bang Ihsan apa sih yang disiapkan Gas Junior besok? Nah, ini khusus untuk Gas Junior. Untuk Gas Junior mungkin jaga kondisi. Yang pertama, yang kedua siapkan mental karena yang dilawan bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng terus? Yakin kalau kalian bisa. Yakin kalau kalian bisa walaupun anak muda, karena yang muda itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Kemungkinan. Sip, oke. Bagaimana menurut Bang Ihsan tentang persiapan kebun kelapa? Apa pesan Bang Ihsan untuk kebun kelapa? Pesan untuk kebun kelapa, mereka semua pemain yang berkualitas ya bang. Berkualitas, betul. Tapi perlu diingat anak-anak muda jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah karena mereka bisa nyisip-nyisip. Oke. Secara di atas kertas, kasarnya saja. Ini kita hanya pendapat dan prediksi ya. Secara di atas kertas, Bang Ihsan melihat apakah mereka ini ada ketimpangan atau gimana? Untuk permainan Secara dari kebun kelapa, di situ ada Nanang, Aan, Herman, Ali Sofyan, ada Audi, dan ada pemain muda juga Doni Rahmat, ada satu lagi pemain bintang Kisu. Dan itu sudah dipastikan ya. Ini jangan nanti kita disalahkan netizen juga. Itu informasi dari panitia dan tadi juga panitia sudah menyampaikan ke kita bahwa saya Kisu fix datang besok ya. Apa yang secara materi Bang Ihsan ini deal aja ya. Oke, ini kita tambahin lagi bahwasanya untuk Gas Junior akan ada penambahan. Selain Agung juga akan didatangkan Akbar Siantar. Dari penambahan ini Abang Anda, ini Bang Ihsan ini yang kenal dan yang tahu secara di atas kertas Bang Ihsan harus pilih siapa yang ini di atas kertas ya. Siapa yang paling diunggulkan? Secara di atas kertas yang diunggulkan menurut saya Kebun Kelapa bang. Kebun Kelapa di atas kertas, Kebun Kelapa secara materi mereka itu raja-raja Tarkam, tidak ada pemain barunya paling itu cuma Doni ya, Putra. Ya, tapi selainnya itu kayak Toser Bang Herman itu luar biasa. Kisut adalah rajanya Tarkam. Bang Audi juga singanya Tarkam. Ada di situ Nanang. Pemain PON, ada Aan. Mungkin udah komplit bang. Sudah sangat komplit. Dan kalau seandainya ini kalian yang ingin ini sebagai referensi juga Mas. Kalau dari segi materi, permainannya seperti biasa, permainan terbaik, mereka menang bang.
Dan kamu pun meyakini secara materi mereka unggul, dan kamu yakin dan kamu prediksi juga Kebun Kelapa kalau seandainya mereka main secara oke kayak secara oke, Jumpa Gas libero Senior juga oke, nggak bisa dilupakan libero tuh ya bang. Oh iya. Libero oke. Kamu prediksi Kebun Kelapa? Kebun Kelapa juara. Kebun Kelapa juaranya. Ingat, secara prediksi ini pendapat kita saja ya, pendapat Bang Ihsan saja, dan tidak perlu harus baper-baperan. Tetapi memang secara materi ini kita real-realan yang juara besok itu adalah Kebun Kelapa. Kalau melihat dari materi. Secara materi, ini kita belum bahas tentang cara bermain ya bos. Oke. Secara materi terus pun kalau mereka bisa menjumpai Gas Senior, apa yang harus dilakukan Gas Junior untuk membalikkan prediksi kita ini? Apa yang harus mereka lakukan? Kalau untuk Gas Junior di sana pemain panggilannya ada dua Agung ya bang? Ya dua Agung dan satu Akbar dari Siantar ya. Sip. Tunggu. Kalau boleh tahu ini Akbar Siantara ini kalau boleh tahu karirnya gimana sih bang? Bang Ihsan? Mungkin karena dia kerja juga nggak begitu banyak tarkamnya. Kalau dulu sebelum kerja mungkin tarkamnya di mana-mana juga. Oh ini Bang Akbar ini? Bang Akbar. Oh gitu. Berarti dia memang termasuk pemain yang selalu di calling. Ya betul bang. Oke, Bang Akbar. Nggak kalah tenar lah sama orang Nanang, sama orang Kisut. Oh iya, ya. Akbar ini. Akbar. Wah, bukan kalian. Jadi kalau misalnya kalian yang istilahnya yang pendukung fanatik Gas Junior atau ya namanya tinggi raja, kalian juga jangan pala khawatir karena yang di calling juga bukan pemain biasa-biasa. Bukan pemain biasa ya, bukan pemain biasa. Oke, terus apa yang mereka harus lakukan? Kalau dari segi permainan mungkin yang mereka tingkatkan dari pertahanan, blok mungkin ya bang, karena di situ Bang Herman pasti main variasinya juga. Betul. Karena pemain dia udah komplit nih, jadi tinggal dia kunci serangan. Kalau bisa Gas Junior mematikan otak serangan dari Kebun Kelapa, kemungkinan bisa. Berarti otak Kebun Kelapa ini di Tosa Herman. Oke. Jadi yang lebih kerasnya lagi, apa yang harus dilakukan Gas Junior itu untuk membalikkan yang prediksi Bang Ihsan? Selain itu apa lagi yang harus mereka lakukan? Kalau untuk pesan lah untuk Tosher juga nih bang, jangan terlalu fokus sama pemain panggilannya karena positif pasti dijaga. Oh, jadi mereka juga Kebun Kelapa juga ngitung-ngitung juga ya? Ngitung karena ya sesama pemain voli pasti tahu yang dijaga itu pasti yang bagus. Oh, sip. Tetapi Akbar ini yang diundang mereka ini juga termasuk sama dengan kayak Nanang, kayak Nanang, betul. Oh itu ya, apalagi sama Kisut ya. Mungkin karena kalau Nanang sama si Akbar mungkin udah sering satu tim juga. Oh gitu. Oh sip. Dan juga manajer mereka juga nggak sembarangan juga manggil seorang Akbar ya. Pasti Bang Sidin punya alasan manggil pemain. Karena dia mungkin manajer yang udah sangat asam pengalaman turnamen ini ya. Oke, sip. Dari pemanggilan Agung aja dia cukup cerdik. Iya. Tetapi kalau misalnya Bang Ihsan, kalau Bang Ihsan tadi kan berpesan kepada Kebun Kelapa agar mereka bermain seperti biasa saja, mereka bisa menang. Biasa yang mereka lakukan mulai dari bilanglah terakhir sama Gas Senior. Tapi bagaimana dengan penambahan seorang Kisut? Apakah akan ada perombakan? Apakah ada perubahan atau hanya tiki-taka saja pergantian pada saat ini? Dengan adanya Kisut mungkin posisi Bang Audi nih bergeser nih. Kemungkinan Bang Audi yang digeser, karena di situ mungkin Kisut bakal silang dengan Nanang. Satu lagi Bang Ali Sofian mungkin silang all round. Jadi kamu membayangkan ini udah tim sempurna. Tim sempurna. Ditambah Kisut seorang. Jadi tinggal libero lah bang. Kalau libero. Tinggal libero. Tetapi kita tidak boleh menafikan yang namanya libero Gas Junior bosku. Kalau itu nggak usah kita ragukan lagi bang liberonya. Karena dia ini orangnya bunuh diri, mati di tengah lapangan. Mati di tengah lapangan menjadi. Karena kalau seandainya ini kita review ulang bang, itu pukulan Kisut itu yang bisa ngambil itu Ardi Libero. Betul.
Jadi kami ingat pada saat kami ngusut di Eknagaga pada saat saya lihat juga itu bang. Lihat ya? Lihat di YouTube di Eknagaga 2 kali pukulan Epin, 2 kali pukulan Kisut. Enak aja nampungnya Ardi. Jadi yang mereka harus khawatirkan gimana nih kebun kelapa ini terhadap seorang Ardi Libero ini? Apa yang mereka khawatirkan? Karena mereka ini kayaknya belum pernah jumpa, Bang. Betul. Apa? Jadi kalau pukul sekeras-kerasnya ke arah Ardi, Pukul sekeras-keras arah Ardi, jangan harap mati lah. jangan harap mati, istilahnya gitu lah ya. Ardi mending dia mati daripada bolanya mati. Betul. Iya. Karena apapun ceritanya, yang namanya Ardi Libero ini adalah kunci. Kuncinya bos, istilahnya gini. Oke lah, spek mereka imbang, tapi yuk kita tanding pertahanan. Tetapi secara materi ya kita nggak bisa memungkiri bahwasanya kebun kelapa ini sempurna. Hanya di liberonya harus diperbaiki. Dan Bang Putra juga oke pada saat itu ya. Cuma namanya pertandingan final, kawan-kawannya juga bintang semua, tinggal Bang Putra lah ini ya kan. Iya, berarti tinggal Bang Putra lah ini yang harus bertahan. Menurut Bang Ihsan, apa sih ini kan berarti kan kita larinya ke pertahanan yang kita bahas. Apa sih sebetulnya tugas berat dari seorang libero itu? Sebetulnya tugasnya apa sih, Bang Ihsan? Libero itu tugasnya apa? Pertama menerima passing dari servis, jangan sampai meleset. Yang kedua cari posisi kosong, cari celah, terus bila ditipu pemain lawan, dia sudah bisa membaca bola. Betul. Mungkin itu aja bang. Oh itu ya, berarti sangat-sangat urgent juga ya libero ini ya, pentingnya. Betul. Oke. Secara kertas, secara materi, secara permainan, prediksi Ihsan itu adalah kebun kelapa. Jadi bagi kamu yang ingin menonton besok, bagaimana Ihsan? Kapan kita final? Bila ingin menonton pertandingan final besok, langsung ke Desa Pinang Ripan, Limban, tepat hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 jam 3 sore. Apa harapan Bang Ihsan untuk acara besok? Keseruannya gimana? Pastinya seru bang. Kita harapkan wasit netral, ya, jangan sampai ada kesalahan. Dan linesman mudah-mudahan dikabulkan 4 orang ya bang ya. Oh gitu ya, yang 4 orang. Karena kejelian dan linesman harus pengalaman, nggak bisa nonton. Oh, berarti coba ulang lagi bang, supaya didengar juga panitia apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan panitia terhadap wasit dan juga linesman. Kita harapkan wasit netral kedua tim ya. Jadi terus linesman juga yang bukan anak-anak, betul, yang pengalaman ya, yang istilah kalau dibully dia nggak berubah ya. Sip. Oke, terus harus 4 orang bang biasanya ya. Harus 4 orang ya biar supaya jeli. Oke. Bang Ihsan, apa harapan Bang Ihsan terhadap penonton yang akan hadir supaya mereka banyak berbondong-bondong dan bagaimana? Mungkin jarang-jarang ini turnamen yang dikumpulkan pemain bintang jadi satu, bertanding melawan pemain bintang juga. Yang diharapkan penonton pertandingan seru. Betul. Mungkin bakal membludak ini bang. Bahkan membludak. Dan ingat, jaga apa bang? Jaga protokol kesehatan, keamanan, sportif, dengan bicara kotor, ya betul bang. Karena itu memancing, bang. Karena itu memancing, dan yang pastinya menang kalah itu biasa. Kita sebagai tim ini hanya hiburan. Jaga sportivitas. Oke. Dan kita dengan kita banyak berbondong-bondong, terus kita bayar parkir, kita bayar kursi, itu juga membantu panitia agar mereka kan membuat event. Kan oke lah bilang dikatakan tidak profit, tapi kan setidaknya kalau ada keuntungan untuk mereka, jadi mereka pun tidak jera untuk membuat event seperti ini lagi. Betul kan bang? Betul. Oke, jadi dengan kita datang, kita itu kita itu memberikan apresiasi kepada panitia. Jadi berarti turnamen yang mereka buat ini seru. Dan mereka juga akan buat lagi. Pasti bang, kalau udah seru pasti diulangi. Tapi kok udah rusuh, mungkin sampai di sini. Di sini betul. Berarti tunggu dulu, Bang Ihsan. Apa pesan Bang Ihsan terhadap wasit?
wasit mungkin lebih teliti lagi. Lebih teliti. Jangan sampai ada memihak. Jangan memihak satu. Dan percayakan sama linesman. Dan percayakan sama linesman. Maka carilah linesman yang oke. Yang oke. Oke. Bagaimana kalau seandainya ada tekanan-tekanan dari luar, apa harus dilakukan wasit? Mungkin dia harus berkomunikasi juga bang sama wasit 2, jangan ngambil keputusan sendiri. Jangan ngambil keputusan sendiri. Biasanya kalau pertandingan final ini krusial nih bang. Sangat krusial karena banyak orang yang bersamping-samping dia. Ya. Kita nggak tahu ya entah apa itu ya. Tapi setidaknya Bang Ihsan, berbicara tentang yang namanya emosi, apa yang harus dilakukan wasit? Jangan misalnya kalau ada penonton sebelah yang merasa segala macam, jadi penontonnya itu lebih sibuk daripada pemainnya. Kebijakan apa yang harus dilakukan wasit? Itulah bang, kalau biasa di pertandingan resmi biasanya itu ada dewan hakim, dia yang menentukan, karena dia yang memperhatikan wasit, dia yang memperhatikan permainan. Biasanya itu dari PBSI langsung. Berharap besok berarti ada dewan hakim ya, karena ini yang dimainkan ini adalah pemain-pemain luar biasa. Betul. Jadi berarti diharapkan merugikan salah satu tim. Betul. Karena 1 poin pun sangat berharga. Oke. Terima kasih Bang Ihsan untuk pendapat menuju final kita pada esok hari. Kami berharap kepada teman-teman semua ini adalah sebagai referensi untuk acara kita besok, dan kami akan mengulas kembali hasil pertandingan final besok. Tetap kepada Bos Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.